siang, Bu. Siang, silahkan masuk. Iya, Bu, terima kasih. Mari silahkan duduk. Oh iya, kalau tidak salah kamu ini kan siswa kelas 10 nya 1. Oh iya, perkenalkan nama ibu adalah Mini, guru sekolah ini. Ya, Bu, saya Rini, siswa kelas 10-nya 1. Oh iya, bagaimana kabar ini hari ini? Baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, kedatangan kamu ke sini apakah atas keinginan sendiri atau pihak lain yang menyuruhmu? Saya datang ke sini atas keinginan sendiri, Bu. Namun sebelumnya saya sempat dengar dari teman-teman saya bahwa jika ada siswa yang mengalami permasalahan dan ingin menyelesaikan permasalahannya, maka ke ruangan BK saja untuk mendapat bantuan dari guru BK. Oh, seperti itu. Apakah sebelumnya kamu sudah pernah ke ruangan ini untuk melakukan proses konseling? Belum pernah, Bu. Ini pertama kalinya. Apakah kamu tahu apa itu konseling? Kalau menurut saya konseling itu proses pemberian bantuan untuk memecahkan masalah siswa, Bu. Oh iya, bagus sekali Rini. Jadi konseling merupakan suatu layanan yang membuat siswa yang sedang menghadapi masalah atau sulit dalam mengambil keputusan agar nantinya mampu untuk memecahkan masalahnya dan mampu mengambil keputusan yang tepat untuk dirinya. Iya, Bu. Oh iya, menurut kamu apakah peranan konselor dalam proses konseling? Tidak tahu, Bu. Di sini ibu sebagai konselor berperan dengan fasilitator dalam proses pemberian layanan BK yang berhubungan dengan masalah konseling untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang kamu hadapi, sedangkan kamu sendiri sebagai konseling berperan aktif untuk mengemukakan masalah dan latar belakang masalah serta mengkaji berbagai kemungkinan jalan keluar dari permasalahanmu itu. Iya, Bu, saya akan berusaha aktif dalam konseling ini, tapi saya tidak ingin kalau masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kamu selaku konselor pasti akan menghasilkan masalah konseling dari orang lain. Terima kasih, Bu, saya merasa lega mendengarnya. Ya, Ibu juga berterima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseling. Iya, Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya, Bu, yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Iya, baik. Sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseling ini? Saya ingin agar masalah saya cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif membukakan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Oh ya, baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini, Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester, tapi saya selalu merasa cemas dan tegang begitu, Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini, Bu. Iya terus Rini. Begini, Bu, saya terlalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil, Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini, Bu, saya cemas, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Mengapa? Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di tes semester asal. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu? Iya, Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester genap kali ini, Bu. Apa kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat
berhasil di tes semester kali ini? Iya Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap sesimis itu. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih Bu, tapi perasaan cemas dan tenang selalu ada dalam diri saya. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang. Hal itu penting dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester. Agak penting dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Benar Bu, saya jadi bingung sementara tesnya hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu tes semester gasal sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Benar Bu, saya pernah gagal ketika tes semester saya jadi trauma dan akhirnya sekarang saya takut kalau kejadian itu terulang lagi. Terkadang kita memang merasa sedih jika kita pernah gagal di masa lalu, tetapi jangan sampai rasa sedih itu berlarut-larut menguasai kamu sehingga membuat kamu selalu merasa cemas, tetapi jadikanlah masa itu sebagai pengalaman. Kita harus belajar dari pengalaman dan jangan sampai kita jatuh merasa cemas dan tegang. Begini Bu. Iya terus Rini. Begini Bu, saya terlalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena saya takut tidak berhasil Bu. Kenapa kamu memiliki pemikiran seperti itu? Begini Bu, saya cemas, saya merasa trauma dengan pengalaman saya. Mengapa? Memangnya apa pengalamanmu yang membuat kamu merasa trauma? Saya pernah gagal di tes semester gasal. Oh, jadi kamu merasa trauma karena pengalaman kamu itu? Iya Bu, tapi saya berharap agar saya dapat berhasil di tes semester genap kali ini Bu. Apa kamu sudah melakukan suatu usaha agar kamu dapat berhasil di tes semester kali ini? Iya Bu, saya sudah belajar dengan semaksimal mungkin, tapi saya masih tetap sesimis itu. Tadi kamu mengatakan sudah belajar semaksimal mungkin, tetapi kenapa kamu masih tetap pesimis? Iya juga sih Bu, tapi perasaan cemas dan tegang selalu ada dalam diri saya. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes semester karena kamu merasa trauma dengan pengalaman kamu dan akhirnya kamu merasa pesimis. Iya Bu, saya selalu merasa cemas dan tegang. Kamu mengatakan bahwa kamu selalu merasa cemas dan tegang. Hal itu penting dan perasaan itu berpengaruh terhadap konsentrasi kamu dalam menghadapi tes semester. Agak penting dan juga berpengaruh terhadap perilaku kamu. Benar Bu, saya jadi bingung sementara tesnya hampir dilaksanakan. Kamu mengatakan bahwa kamu pernah gagal sewaktu tes semester gasal sehingga menyebabkan kamu trauma dengan keadaan tersebut dan akibatnya kamu selalu merasa cemas dan tegang ketika ingin menghadapi tes. Iya Bu, saya sangat kecewa pada diri saya sendiri. Kamu merasa marah pada diri kamu sendiri? Iya Bu, saya merasa putus asa. Kamu merasa sedih karena kejadian ini? Benar Bu, saya pernah gagal ketika tes semester saya jadi trauma karena masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Iya, perlu kamu ketahui bahwa konselor sebagai organisasi profesi diatur oleh etik, di mana salah satu bunyi dari kode etik tersebut adalah menjamin kerahasiaan klien. Jadi kamu tidak perlu khawatir sebab kamu selalu selaku konselor pasti akan menghasilkan masalah konseli dari orang lain. Terima kasih Bu, saya merasa lega mendengarnya. Ya, Ibu juga berterima kasih karena sudah mendengarkan penjelasan Ibu tentang konseli. Ya Bu, sama-sama. Baiklah, sekarang coba ceritakan apa masalahmu. Masalah saya Bu, yaitu saya merasa cemas dan tegang karena pengalaman saya di masa lalu. Iya baik, sekarang apa yang kamu harapkan dari proses konseli ini? Saya ingin agar masalah saya cepat
cepat selesai dan menemukan jalan keluar dari permasalahan saya ini, Bu. Ibu merasa sangat senang karena kamu memiliki semangat yang tinggi untuk menyelesaikan masalahmu. Baiklah, kalau begitu kita sepakati waktunya terlebih dahulu. Konseling ini akan memerlukan waktu sekitar 2-3 kali pertemuan yang tiap pertemuannya memerlukan waktu sekitar 45 menit. Tetapi jika kamu aktif membukakan latar belakang dari masalahmu dan aktif memikirkan jalan keluar dari masalah tersebut, mungkin masalah kamu akan segera teratasi dan tidak terlalu banyak memerlukan waktu. Tetapi kalau kamu pasif dan tertutup, mungkin akan memerlukan waktu yang lebih banyak lagi. Bagaimana pendapatmu tentang waktu yang telah ditetapkan? Apakah kamu setuju? Iya, saya setuju, Bu. Saya berharap agar masalah saya ini cepat terselesaikan. Ya baiklah, setelah kita menyepakati waktu yang digunakan, coba kamu ceritakan kepada ibu apa yang menyusahkan dan mengganggu pikiranmu selama ini. Jadi begini, Bu, beberapa minggu lagi kan saya ada tes semester, tapi saya selalu merasa cemas dan tegang begitu, Bu. Boleh ibu tahu apa yang menyebabkan sehingga kamu selalu merasa cemas dan tegang? Begini, Bu. Iya, terus